Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Miftahul Hansyah beserta rekan-rekan saya ada Melinda dan juga Dea. Di sini kami akan mempresentasikan dan juga mengeksekusi bagaimana uh, akses atau tugas proyek yang telah kami kerjakan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Kepada Dea, dipersilahkan. Oke, baik untuk latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, terutama dalam pengelolaan data dan administrasi. Klinik bersalin sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan sistem yang mampu mengelola data pasien, reservasi kamar, rawat inap, persalinan, dan pembayaran dengan baik. Saat ini, klinik bidan mandiri di Kota Padang masih menggunakan sistem manual dalam proses administrasi. Sistem tersebut menimbulkan beberapa kendala seperti kesulitan pencarian data, keterlambatan pembuatan laporan, risiko kesalahan pencatatan, serta sulitnya memperoleh informasi mengenai ketersediaan kamar dan riwayat pasien. Oleh karena itu, diperlukan sistem database terkomputerisasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses pelayanan sehingga pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, efektif, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen klinik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi klinik bersalin berbasis database yang dapat mengelola administrasi pasien secara terkomputerisasi. Yang kedua, bagaimana merancang database untuk mengelola data pasien, kamar, reservasi, bidan, perawat, serta transaksi pembayaran. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem yang dapat menampilkan informasi jumlah kamar kosong, kamar terisi, dan reservasi kamar. Yang keempat, bagaimana merancang sistem yang dapat menyimpan riwayat pasien, status pasien BPJS atau mandiri, serta data pasien warga negara asing. Yang kelima, bagaimana merancang sistem yang mampu menghasilkan faktur dan laporan secara otomatis. Sekian dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya yaitu kita langsung masuk pada uh, eksekusi aksesnya. Boleh kepada Dea dimatikan dulu? Ya, silakan Melinda untuk eksekusi aksesnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana akses yang telah kami buat. Pertama, kita akan melihat dulu bagaimana informasi dari untuk loginnya. Nah, di sini ada terdapat username dan password. Yang ini bisa diketahui oleh admin dari klinik tersebut. Contohnya ini saya membuat username-nya itu admin, kemudian passwordnya 1234 dan kita bisa login. Nah, terdapat tulisan di sini login berhasil. Kemudian kita tekan OK. Dan di sini kita langsung ke dashboardnya. Kita melihat ada beberapa, yaitu ada data pasien, rujukan, data bayi, rawat inap, data nakes, kemudian data kamar. Nah, di sini juga langsung terlihat berapa berapa kamar yang terisi saat ini, kemudian berapa pula kamar yang kosong. Kemudian juga langsung ditampilkan siapa saja pasien yang sedang aktif menginap saat ini. Kemudian di sini juga terdapat di bawah ini terdapat laporan-laporan yang ingin kita ketahui nantinya. Pertama kita mulai dari sistem rumah sakit. Misalnya ada nakes yang baru masuk gitu, kita bisa isi di sini di formnya yang terdiri dari ID nakes, kemudian namanya, jabatannya. Jabatan ini terdiri dari dua, yaitu bidan, kemudian perawat, dan juga terdapat nomor HP-nya. Oke, selanjutnya itu kita juga ada data kamar. Nah, di sini juga kita bisa menginput ID detail kamarnya apa, kemudian nomor kamarnya, nomor bednya, kelasnya. Untuk kelas kita terdiri dari 3 kelas, kemudian tarifnya, dan juga kita terdapat status bednya sedang kosong, terisi, atau sedang di booking. Nah, langsung kita praktekkan. Misalnya nih, kan ada pasien ibu hamil yang datang. Nah, kita terlebih dahulu mengisi data pasien. Nah, kita coba untuk pasien baru.
Nah, misalnya di sini saya memakai kodenya itu 2026 sebagai tahun ibu tersebut dirawat di klinik. Kemudian 06 bulannya, kemudian 16 tanggalnya. Dan di belakang ini terdiri dari nomor peserta. Nah, saya isi 11. Nah, untuk nama pasien misalnya namanya eh, Putri. Putri Sri deh. Putri Sri, tempat lahirnya Padang, tanggal lahirnya misalnya tanggal 2 bulan 4 tahun 2000, alamatnya juga Padang, nomor HP-nya terserah aja, misalnya itu. Kemudian statusnya dia mandiri atau BPJS, misalnya kita isi BPJS. Nah, kalau BPJS kita isi juga nomor BPJS-nya berapa. Nah, misalnya ini. Oke, selanjutnya kita isi nama suaminya. Misalnya nama suaminya Tono. Kewarganegaraannya WNI, misalnya paspor nggak ada karena dia WNI. Selanjutnya kita save. Oh, berarti maaf, berarti ini sudah ada pasien yang memiliki nomor ID pasien yang ini. Berarti kita ganti 12. Nah, kemudian kita save. Oke, dia kesimpan. Selanjutnya habis itu kita dia mau dirawat. Kita pencet nih yang rawat inap. Nah, di sini sudah terdapat data rawat inap. Nah, kita mau menambahkan si Putri tadi, maka kita klik tambah. Kemudian nomor fakturnya di sini sudah otomatis ada TR agar tidak banyak nomor fakturnya beragam. Nah, kita isi dengan sesuai dengan nomor urut tadi dengan akhiran 012. Kemudian kita lihat di sini ID-nya. Nah, kita cari, wah ini dia Putri Sri. Nah, jika dia sudah membooking terlebih dahulu, kita isi tanggal booking. Kalau enggak, dikosongkan aja. Kemudian ada tanggal masuk. Nah, misalnya dia masuk hari ini, tanggal 16 06 2026. Tanggal keluarnya dia belum keluar, jadi kita kosongkan dulu. Kemudian ID detail kamar awal. Nah, karena dia BPJS, maka kita isi pada kelas 3. Di sini juga terdapat ketersediaan kamar kosong atau terisinya. Nah, misalnya ini kita tempatkan di 301A. Nah, dia ditempatkan pada bed berapa? Sedangkan pada kelas 3 itu terdapat 4 bed, yaitu A, B, C, dan D. Kalau dia kelas 2 di dalam satu ruangan itu terdapat 3 bed. Kalau dia kelas 1 terdapat 2. Dia ditempatkan di bed A. Kemudian di sini juga terdapat tanggal pindah jika dia ingin pindah kamar. Kemudian di sini ada detail juga kamar berapa dia pindah, kemudian ke bed berapa. Kemudian di sini juga terdapat ID persalinan. Nah, ini dia normal atau sesar. Misalnya kita pilih normal. Kemudian kita isi juga bidan yang menanganinya. Nih terdapat 2 bidan pada klinik ini. Misalnya kita pilih yang bidan Sri Wahyuni. Kemudian perawatnya terdapat 4 orang. Kita pilih Rizky, kemudian kita pilih Mega Utami. Nah, jika dia pakai ambulan, kita bisa checklist di sini. Kita checklist. Kemudian tarif ambulan ini kita hitung berdasarkan jarak per kilometernya. Kita isi berapa jarak dari yang dia tempuh gitu, yang dia pakai. Misalnya eh, 15 kilo, maka kita isi 15 kilo. Kemudian kita juga menyediakan paket home care yaitu pasca melahirkan yang selama 3 hari. Kita bisa pilih di sini dia mau yang bronze, silver atau gold. Misalnya dia pilih silver. Kemudian jika dia berbelanja itu di toko pada klinik tersebut, dia cukup membawa nota dari kafe tersebut. Misalnya dia belanja 50.000, dia isi 50.000. Nah, kemudian kita save. Nah, terus jika dia sudah melahirkan nih, maka kita bisa juga isi langsung di sini di ID bayi. Kita isi sesuai dengan tanggal hari ini yaitu 2000 tahun dulu 2026 06 kemudian 16 012.
Misalnya nama bayinya itu Cantika, kemudian tanggal lahir. Nah, kita langsung saja untuk menguji apakah nanti pada nggak bisa sih. Kita normal dulu deh. Kayak misalnya dia lahir langsung hari ini, berarti 16 06 2026. Oke, jenis kelaminnya perempuan, kemudian jam lahirnya 22.00. Kemudian berat badannya misalnya 3,5 kilo, panjang badannya 48 cm, kemudian kondisinya sehat. Kemudian kita bisa save di sini. Oke, selanjutnya ini. Nah, setelah kita isi, di sini kita bisa melihat laporan pasien. Kita lihat di sini pasiennya. Nah, di sini Siska, ini saja pasien yang sudah menginap di klinik tersebut. Nah, di sini terdapat ini Putri dan di sini tengah keluarnya kosong karena dia belum keluar gitu. Dan total biayanya juga nggak ada karena dia belum check out. Di sini terdapat pasien yang sudah diketahui biayanya. Selanjutnya di sini juga terdapat laporan diskon dan hadiah. Nah, ini contohnya Fitri Handayani ini mendapat kartu kartu diskon. Kemudian Sarah juga dan Sri juga. Di sini le- ter, ter, ter- terlihat siapa saja yang mendapat diskon dan tidak. Kemudian ada faktur secara keseluruhan total biaya yang dari rumah sakit pasiennya. Di sini terdapat total biaya kamar, biaya persalinan berapa, biaya ambulan. Kemudian dia milih paket home care atau enggak. Terus biaya kafe, terus ada diskon kemerdekaan juga. Yang ini yang 250 ini berarti dia lahir pada bayinya lahir pada tanggal 17 Agustus. Kemudian ada juga diskon ulang tahun. Nah, ini total biaya yang dibayarkan. Selanjutnya ada di sini ketersediaan kamar. Ini ada kelas 1 total kapasitasnya 8, kelas 2 12. Nah, yang telah dipesan ini, kemudian yang tersisa ini. Selanjutnya ada sejarah pasien. Nah, ini sejarah kedatangan pasien terdiri dari ID pasien, namanya, nomor faktur, tanggal masuk, tanggal keluar, jenisnya, kamar berapa dia dulu, terus bednya, terus nama anaknya dan kondisi anaknya. Selanjutnya ada diskon kemerdekaan. Nah, di sini siapa saja yang bayinya lahir pada tanggal 17 Agustus itu akan mendapatkan bonus. Di sini juga terlihat siapa saja yang mendapatkan bonus tersebut. Kemudian jika suatu saat polisi meminta laporan untuk warga negara asing, maka kita juga menyediakannya seperti nama pasien, kewarganegaraan, nomor paspornya, kemudian tanggal dia menginap dan nama suaminya. Selanjutnya di sini juga ada pasien yang aktif saat ini menginap atau tidak. Contohnya yang tadi kan Putri Sri ini dia masih aktif, berarti di sini terlihat siapa saja yang masih aktif dan belum check out. Kemudian ada status pasien. Nah, status itu dia pakai BPJS atau mandiri. Nah, kembali ke pasien tadi, kita lihat Putri tadi. Nah, Putri misalnya dia mau check out nih, maka kita isi tanggal keluarnya. Misalnya tanggal keluarnya besok, langsung besok. 06/2026. Maka kita save. Oke. Maka maka tersedialah tagihan si Putri tadi. Karena dia BPJS, maka dia dibebaskan dari biaya kamar, biaya persalinan, sama biaya ambulan. Tapi karena
Kemudian home care ini tidak ditanggung oleh BPJS, maka dia membayar. Kemudian biaya belanja di kafe juga dia membayar, sehingga total tagihannya itu 400. Nah, itulah yang membedakan antara BPJS dan Mandiri. Jika dia, eh, nah jika ini kan dia BPJS, tapi kok ada total biaya kamarnya, berarti dia itu pindah kamar. Eh, Kalau pasien yang pindah kamar itu dikenakan tarif. Kalau ini nggak pindah kamar. Oke, selanjutnya kita mau menguji yang diskon kemerdekaan. Kita isi data pasien lagi. Misalnya 2026, 06, 16, 12. Misalnya Nira, tempat lahirnya Padang, tanggal lahirnya 05/12/1909. Oh, kemudian atau kita isi, eh, kita kan menguji ulang tahunnya, berarti kan tanggal 8 tuh. Berarti kita isi ini misalnya dia menginap bulan 8, 08/17. Nah, ini 013, alamatnya misalnya Padang juga, nomor HP-nya, kemudian statusnya BPJS, kemudian nomor BPJS-nya, ya nama suaminya Budi. Oke, save. Kemudian next, kita lanjut ke rawat inap. Kita tambah TR 013 ID pasien. Kita cari Neira, tanggal booking nggak ada, tanggal masuk nggak pernah 17/08/2000. Ini cuman perumpamaan 2026. Tanggal keluarnya belum ada, ID detailnya karena di BPJS kita isi detailnya. Ini A, oke, jenis persalinannya misalnya cesar, bidannya ini, ya, dia nggak pakai ambulan, dia nggak pakai ini, pakai home care juga nggak, berarti semua fasilitasnya kita tidak gunakan. Kemudian kita isi ID bayi 2026 08 17 013, nama bayinya misalnya Elsa. Kemudian tanggal lahir bayi 17/08/2026. Nah, kita ngecek nanti apakah dia muncul atau tidak. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, jam lahirnya jam 10 misalkan. Kemudian berat badannya 3 kilo, panjang badannya 35, kondisi bayinya sehat. Kita save. Nah, kita save nih ya. Kemudian kita lihat di laporan diskon kemerdekaan. Nah, muncul kan Elsa, dia mendapatkan diskon kemerdekaan. Kemudian ada nih pasien yang mau dirujuk. Nah, ini asumsi tambahan dari klinik kami menyediakan rujukan. Misalnya dia dirujuk, kita eh, pilih dulu rujukannya ini otomatis. Kemudian ada nomor fakturnya. Kita lihat siapa yang mau dirujuk, misalnya Nera mau dirujuk. Nah, kita isi rumah sakit tujuan, misalnya Rumah Sakit M. Jamil. Nah, alasan dirujuk misalnya dia mau operasi, misalnya eh, jantung bocor atau paru-paru gitu. Pokoknya yang penanganan tidak ada di klinik kami. Kemudian kita isi tanggal rujukannya, misalnya dia dirujuk tanggal hari itu juga 17 bulan 8 2026. Maka kita save. Nah, setelah itu kita bisa melihat siapa saja laporan rujukan, siapa saja yang dirujuk. Nah, ini terdapat ID rujukannya, nomor fakturnya, rumah sakit tujuannya, alasan dirujuk, kemudian tanggal rujukan. Baik,
Saya rasa itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sepertinya itu tadi eksekusi akses dari kelompok kami. Eh, saya sebagai moderator izin undur diri dan juga izin untuk mengakhiri presentasi kelompok kami pada saat ini. Eh, Lebih-lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.